Peran strategis teknologi informasi dan komunikasi bagi pendidikan. Secara umum, UNESCO pernah mengatakan bahwa pada dasarnya keberadaan teknologi informasi dan komunikasi adalah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang selama ini tidak terpenuhi. Atau bahasa Inggrisnya adalah to meet the unmet educational needs. Jadi keberadaan teknologi itu sebenarnya bukan untuk menggantikan guru. Misalnya apa? Dulu ketika ada seseorang ingin belajar kepada orang lain, maka dia perlu menemui orang itu secara fisik. Ada keterbatasan. Tapi sekarang seseorang jika ingin belajar dari orang lain, asalkan keduanya memiliki teknologi untuk saling berhubungan, seperti handphone, email, SMS, teleconference, maka mereka sudah bisa saling berinteraksi. Dulu kalau seseorang guru belajar atau mengajar di kelas berhadapan dengan 20-40 siswanya, maka tidak ada siswa lain yang bisa mengikutinya karena kelasnya terbatas. Tapi sekarang bayangkan jika seorang guru mengajar di sebuah kelas dan ada satu kamera yang men-syutingnya, seluruh dunia bisa menikmati event yang diajarkan oleh guru tersebut. Artinya di sini adalah teknologi informasi dipergunakan untuk memberikan kebutuhan yang selama ini tidak terpenuhi. Jadi kalau selama ini sudah terpenuhi dengan cara tatap muka, ya biarkan saja itu tetap terjadi. Istilahnya adalah teknologi informasi dan komunikasi memberikan tambahan, additional, complementary, atau tambahan manfaat bagi pendidikan. Itu adalah inti dari pesan UNESCO. Teknologi informasi dan komunikasi sendiri, jika benar-benar diterapkan, akan memberikan manfaat yang banyak sekali. Manfaat pertama adalah tentu saja memungkinkan adanya partisipasi belajar secara aktif. Bayangkan jika seorang guru, instruktur, atau siswa semua memiliki akses ke internet. Maka mereka bisa bersama-sama mengeksplorasi berbagai kemungkinan untuk belajar secara aktif. Seorang guru bisa meminta siswanya untuk melihat atau membrowsing berbagai animasi untuk pelajaran-pelajaran seperti matematika, fisika, kimia melalui internet. Dan dari sana mereka bisa berinteraksi. Yang juga merupakan manfaat bagi teknologi informasi dan komunikasi adalah siswa bisa menyesuaikan model belajarnya ya, seperti yang dia inginkan. Mereka bisa bereksplorasi, browsing sekendak hatinya tergantung dari gaya belajar masing-masing siswa. Ada yang senang belajar pelan-pelan, ada yang senang belajar cepat, loncat-loncat, ada yang ingin mencari contoh-contoh soal, ada yang ingin mencari cara penyelesaian yang lain selain yang diajarkan di kelas, dan lain sebagainya. Partisipasi belajar aktif bisa dibantu dengan teknologi informasi dan komunikasi. Sumber daya modular juga bisa merupakan manfaat yang diberikan oleh teknologi informasi dan komunikasi. Mengapa demikian? Karena di internet tersedia begitu banyak sumber belajar yang bermutu. Anda bisa mengambilnya satu demi satu dari tempat-tempat yang berbeda, mencampurkan yang baik-baik, sehingga menjadi suatu paket pembelajaran yang luar biasa. Di samping itu, dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, seorang guru maupun siswa memiliki kemampuan yang tidak terbatas untuk mengeksplorasi pelajaran apapun sesuai dengan hobinya, sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan interestnya, sesuai dengan talentanya mereka masing-masing. Nah, apa hubungannya memiliki IT ini dengan peningkatan daya saing nasional? Bisa digambarkan melalui gambar yang Anda lihat di depan ini. Daya saing nasional itu akan meningkat jika kita memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah mereka yang kompeten, artinya memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang baik, yang profesional. Nah, salah satu ciri khas orang yang kompeten itu adalah memiliki pengetahuan yang cukup. Artinya, bagaimana seberapa cepat dia mengakuisisi pengetahuan itu, atau seberapa cepat dia mengakuisisi keterampilan yang diharapkan, maka akan menentukan seseorang itu kompeten apa tidak. Nah, tentu saja kecepatan pengetahuan itu akan didapat jika dia memiliki akses belajar yang juga besar, yang cepat, yang luas. Disitulah diperlukan kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Artinya, kalau teknologi dan komunikasi tersebut ada atau berada dalam posisi akses bagi guru maupun siswa, maka dengan sendirinya daya saing nasional akan meningkat. Demikian alur rasionalnya bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
bisa meningkatkan daya saing sebuah negara. Nah, melihat itu semua, maka tidak ada cara lain. Zaman telah berubah. Dinamika yang sedemikian cepat sudah membuat para orang lain, negara-negara lain berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas dan daya saingnya. Oleh karena itu, maka sumber daya manusia yang dari tahun ke tahun mengalami regenerasi, dari generasi lama, generasi baru, generasi akan datang, memerlukan cara belajar yang juga sesuai dengan kondisi sekitarnya. Artinya adalah harus ada redefinisi proses belajar. Proses belajar sekarang jauh lebih menantang, jauh lebih terbuka dibandingkan yang dulu, yang semuanya serba tertutup. Dan redefinisi proses belajar itu baru akan bisa dijalankan dengan baik apabila proses pendidikannya itu juga di-re-engineering. Itu akan terjadi jika institusi pendidikannya alias sekolah juga di-reinvent istilahnya. Artinya adalah perubahan, transformasi. Itu adalah kunci keberhasilan pemanfaatkan TIK untuk pendidikan. Sebagai kesimpulan, maka AECT atau The Association of Education and Communication Technology mengatakan bahwa pada dasarnya keberadaan teknologi kuncinya cuma dua. Untuk apa? Untuk memfasilitasi proses belajar demi peningkatan kualitas dari pendidikan itu sendiri. To facilitate learning and to improve the performance. Demikianlah kunci atau peran strategis dari teknologi, informasi, dan komunikasi untuk